Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan mengajari teman-teman untuk menghitung gimana sih perhitungan dalam praktikum di solusi mata kuliah farmasi fisika. Jadi di sini sudah kita ketahui hasil percobaan kita. Yang pertama itu adalah diameter tablet dari obat atau yang kita gunakan di sini adalah amoksisilin. Nah, diameter atas ke bawah 0,6 cm, diameter kanan ke kiri 1,8 cm. Nah, untuk menghitung diameter tablet totalnya, kita perlu menambahkan antara A dengan B, lalu kita bagi 2. Jadi 0,6 tambah 1,8 adalah 2,4, lalu kita bagi 2 dan kita dapatkan 1,2 cm. Nah, volume air yang digunakan di dalam mesin disolusinya itu adalah 900 ml. Dan di sini sudah kita ketahui kelarutan obat yaitu 0,375 mg per mili. Nah, di tabel kedua kita mengetahui volume NaOH yang kita gunakan pada saat titrasi. Nah, di sini ada beberapa menit, yaitu ada waktu menit 0, 5, 15, 25, 35, 45, dan 60. Nah, kita gunakan NaOH di dalam titran sebagai titrannya, dan kita ketahui bahwa normalitasnya ataupun kadarnya yaitu 0,1 N. Nah, atau konsentrasinya, N ini adalah konsentrasi. Nah, jadi kita dapatkan bahwa di menit 0, 0,7, 0,5, 1,6, 1, 1,1, 1,2, 1,3. Oke. Sudah paham kan? Kita lanjut ke perhitungan konsentrasi amoksisilin. Kita ingin mengetahui berapa konsentrasi obat pada saat tiap menit. Nah, pada menit 0 kita menghitungnya itu dengan rumus V1 dikali N1 sama dengan V2 dikali N2. Jadi V1 ini adalah volume titran yang kita gunakan. Titran yang kita gunakan pada menit 0 itu adalah 0,7 mili. Kita masukkan di sini 0,7 mili. Dan kita ketahui konsentrasi NaOH tadi adalah 0,1 N. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Lalu kita ingin mencari konsentrasi amoksisilin. Nah, volume sampel yang kita gunakan adalah 20 mili. Setiap kita mengambil dan kita lakukan titrasi itu sampelnya 20 mili. Dan yang kita cari adalah konsentrasi. Lalu kita kalikan, ini kita dapat jadinya 0,07 dibagi 20 didapatkan hasilnya 0,035. Jadi konsentrasi obat amoksisilin pada menit 0 itu adalah 0,035 N. Begitu pula di menit kelima, yaitu volume yang kita gunakan itu adalah 0,5 mili. Kita ketahui konsentrasi NaOH 0,1 mili, 0,1 N maksudnya. Dan kita ketahui volume sampel yang kita gunakan 20 mili dan kita cari N2. Lalu kita kali silang dan juga dibagi, lalu didapatlah hasilnya 0,025 N. Begitu. Nah, mari kita lanjut ke perhitungan berat amoksisilin. Namun, sebelum kita ke sini, kita harus memahami yang di bagian sini. Jadi, kita harus tahu rumus kimia amoksisilin ini adalah ini. Mr dari amoksisilin adalah 365,404. Nah, kita harus mencari Be. Be itu adalah Mr amoksisilin dibagi jumlah atom H ataupun valensi. Nah, jadi Be-nya itu adalah 365,404 dibagi 19, yaitu didapat 19,23. Nah, jadi rumus dasarnya itu adalah ini untuk menghitung berat amoksisilin. N sama dengan gram per Be dikali 1000 per mili. Karena kita hendak mencari gram, maka rumusnya itu kita rubah menjadi N dikali Be dikali ml
dibagi 1000, dibalik gitu. Nah, jadinya begini, gram sama dengan N dikali BE dikali volume ataupun mili dibagi 1000. Nah, di sini kita sudah ketahui N. N ini kita dapat dari mana? Kita dapat dari perhitungan sebelumnya, yaitu dari yang di sini. Ini adalah N. Lalu BE kita gunakan yang kita hitung tadi, 19,23. Dan volume yang kita gunakan tadi adalah 20 mili. Kita ubah ke liter, jadi harus liter. Karena gram, bukan miligram. Nah, jadi kita masukkan dan bagi 1000. Jadi kita hitung biasa, lalu kita bagi 1000. Didapatlah hasilnya 0,0013 mg. Begitu pula berikutnya, contohnya di menit kelima, yaitu konsentrasinya 0,0025 dikali 19,23 dikali 0,02 liter dibagi 1000. Didapat hasilnya 0,0009 mg. Nah, jadi begitu. Apa bisa dipahami? Kita akan lanjut ke perhitungan selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke perhitungan konstanta kecepatan di solusi pada kondisi sink. Rumus dasarnya itu adalah ini, dc per dt sama dengan K dikali S dikali CS. Karena kita ingin mencari konstanta, maka rumusnya harus kita balik, menjadi K sama dengan dc per dt dikali S dikali CS. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai DC. DC ini adalah berat obat yang kita dapat sebelum yang tadi, yaitu ini adalah DC. Nah, selanjutnya DT. DT ini adalah waktu, dan waktunya itu harus satuan detik. Karena di sini menit 0, jadi detiknya 0. Karena di sini menitnya 5, kan 5 menit diubah ke detik dikali 60, jadi 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Jadi begitu ya, harus detik. Lalu ini adalah S ini adalah diameter obat yang kita dapat sebelumnya, yaitu diameter total obat. Nih, 1,2 cm. Setelah itu, ini adalah CS. CS ini adalah kelarutan obat tadi yang sebelumnya juga yang sudah menjadi ketetapan, yaitu 0,375 mg per mili. Nah, ketika kalian sudah paham apa itu DC, DT, S, dan CS, maka kita tinggal masukkan saja. Contohnya di menit 0, DC-nya tadi adalah 0,013 mg dibagi waktunya detiknya 0 dikali diameternya 1,2 cm dan kelarutan obatnya 0,375. Tinggal dikalikan dan juga dibagikan, didapat 0. Udah pasti sih karena pengalinya juga 0. Kita contoh yang menit kelima, yaitu DC-nya itu adalah 0,0009. Lalu dibagi detiknya tadi. Ini 5 menit, kita ubah ke detik jadi 300 detik. Dikali diameter obat 1,2 cm dikali kelarutan obat 0,375. Dikalikan, lalu dibagikan, lalu didapat hasilnya, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat minus 6 mg per mili. Begitu pula selanjutnya, jadi kalian harus teliti untuk menghitung detiknya ini dan juga harus mendapatkan beratnya ini sebelum menghitung konstanta ini, jadi saling berkaitan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam grafik. Nah, jadi grafik ini tinggal kita hubungkan antara berat amoksisilin di tiap menit waktu. Jadi grafiknya itu gimana berat amoksisilin yang terlarut, apakah dia itu naik, apakah turun, atau bagaimana.
Jadi di sini adalah menitnya dari menit 0 ke 5, ke 15, 25 dan seterusnya. Dan ini adalah urutan maksudnya berat obat amoksisilin dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi kita urutkan yang ini nih. Ini kan berat. Kita urutkan dari yang terendah sampai tertinggi. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini sesuai hasil praktikum saya. Hasilnya itu naik turun. Jadi disesuaikan saja sama teorinya bagaimana. Lalu selanjutnya ini ada grafik hubungan waktu dengan konstanta kecepatan di solusi. Nah, ini yang sudah kita dapatkan juga, tinggal kita bandingkan saja nih waktunya. Kemudian ini konstantanya, gimana grafiknya. Kalau saya naik dulu baru turun. Nanti baru kalian bahas grafik ini dengan teori apakah sudah sesuai ataukah belum. Begitu teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian paham ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih.